Halo semuanya, nama saya Indra Yunanto, NIM 672018 Saya dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan S1 Teknik Informatika. Oke, di sini saya sekarang akan ngobrol-ngobrol mengenai kebudayaan iptek dan globalisasi. Sekarang ini adalah zaman globalisasi yang dimana-mana semua serba gampang. Dan kita bisa mengetahui semua hanya lewat genggaman tangan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui hal-hal atau budaya-budaya dari luar, dari negara-negara lain tanpa harus mengunjungi tempat tersebut. Nah, di sini saya sudah bersama teman saya. Nah, dia ini seorang K-popers. Nah, kita akan tanya-tanya atau kita akan ulik sharing dengan dia bagaimana sih dia bisa tahu tentang K-pop dan gimana awalnya dan sejak kapan. Oke, langsung aja. Halo, Vita. Halo. Halo. Perkenalin dong namanya Kak. siapa, kamu ini umur berapa, sekarang tinggal di mana? Oke, pakai langsung nama pendek aja ya lah ya, nama panggilan. Halo Boleh. semuanya. Namaku Vita. Terus apa lagi nih? Tinggal di mana, umur berapa? Oke, tinggal di mana? Umur berapa? Sekarang tinggal di Bogor. Umur 20 tahun. Oke. Oke, Pit, langsung aja nih ya. Kan tadi topik yang gue mau angkatnya tentang globalisasi nih. Yang dari mana globalisasi tersebut kan mempermudah kita dalam segalanya, termasuk kita bisa tahu budaya-budaya atau tren-tren yang sedang ada di luar tanpa harus mengunjungi tempat tersebut. Nah, saya dengar-dengar nih kamu ini kan K-popers nih. Nah, gimana sih? Boleh ceritain ya sih awal mula kamu menjadi K-popers nih kapan? Terus tahu dari mana K-popers ini? Oke, dari kapan? Itu dari SD sih kayaknya ya. Lupa sih dari kelas 5 atau kelas 6. Cuman yang pasti tuh suka K-popers suka K-pop dan jadi K-popers itu ya semua karena internet juga gitu. Oh, jadi semua tuh literally dari internet gitu. Iya dari internet karena dulu kan ya mau gimana gitu kan. Dulu kalau nggak ada internet transfer handphone dari Bluetooth gitu kan ya. Iya, Karena ada iya. internet kita jadi nonton YouTube segala macem. Jadi kayak ya jadi apa ya, lingkungan lagu yang saya tahu tuh jadi lebih luas gitu, dari barat jadi ke Korea gitu. I see. Berarti awal-awal suka dari SD tuh sama K-pop. Nah, itu tuh apa sih namanya boyband yang pertama kali kamu suka tuh dari SD? Nah, kalau dulu ya seperti kayak orang awam tahu ya, kalau K-pop tuh tahu apa sih? Kan Super Junior gak sih? Super Dulu kan Junior karena bener emang dari booming banget. booming banget kan. Nah, dulu saya termasuk orang yang mengikuti alur keboomingan itu gitu. Jadi saya juga dulu sempat suka Super Junior gitu. Fanatik deh berarti dulu ya sama Super Junior ini. Fanatik itu apa sih? Fanatik tuh kayak kamu tuh Saya suka banget gitu loh sampai kayak kalau ada orang yang nyerca dikit kayak apaan sih Super Junior tuh keren tau nggak kayak lu bilang gitu. Sampai gitu-gitu nggak sih? Nah, sesungguhnya nggak sampai kayak gitu, cuman dulu tuh sebelum saya juga nggak termasuk ikut yang awal-awal alurnya, jadi saya ikutnya pertengahan. Nah, pas awal-awal tuh orang yang suka K-popers tuh kelihatan lah kenegatifannya. Iya sih Ngerti ya. kan maksud saya? I see. Kayak teriak-teriak di kelas, kayak ganteng banget segala macem. Nah, saya sendiri sebagai orang yang nggak tahu apapun, melihat orang kayak gitu kan pasti kayak apaan sih, alay banget dah. Nah, Kok gitu. Nah, halu ini orang karena ya. saya tahu karena saya tahu tingkat kealayan dan saya juga nggak pingin kayak gitu ya, saya mencoba untuk nggak mengeluarkan hal itu di depan orang banyak dan orang awam gitu. Oh, Karena orang awam pasti ngeliat sembunyi-sembunyi. kita aneh gitu kan. Tapi kalau misalnya emang kita satu frekuensi, kayak dia ganteng banget ya, oh iya dia ganteng banget. Nah itu jadi kita kayak gitu. Tapi ya diusahakan untuk tidak melakukan itu di tempat umum gitu. Oke. Berarti lebih ke sembunyi-sembunyi gitu ya, kayak nggak mau ketahuan orang gitu, nggak Enggak mau sendiri kelihatan juga, alay. cuman enggak, tahu tempat dan Oh, waktu oke, gitu. oke, Kayak teman-teman. misalnya di kelas tiba-tiba teriak, "Oh
gitu kan kayak aduh apaan sih emang harus buat di kelas gitu. Itu Tapi kalau kayaknya misalnya di luar lagi di kantin gitu. iya tuh aneh juga sih kalau teriak-teriak di kelas gitu sih ya. Setuju sih ya. Iya kayak kesurupan gitu Iya, kan asli. makanya gitu. Berarti dulu dari kelas SD berarti ya suka sama K-pop. Nah, sekarang nih jadi lebih suka lagi sama K-pop semakin beranjak dewasa atau kayak jadi udahlah gue mau ninggalin K-pop gini kayak apaan sih nggak jelas gitu. Semakin dewasa ini kayak gimana jadi terhadap K-pop gini? Nah gini, semakin dewasa, semakin tahu nih, kayak, gue udah umur 20 tahun nih, gue mau sampai kapan? Ketiga, gue mau sampai Oh, udah mulai kapan sadar. ngebucinin, gue mulai ngerasa, mau sampai kapan gue ngebucinin sebuah yang sangat mengeluarkan duit, ngerti gak? Iya sih. Cuman, mau lu bilang, gue akan stop di ini, gue tahun ini gak akan kemana-mana, gue gak akan beli album segala macem, ya tetap aja gak bisa, ngerti gak? Tetap gak bisa, Gitu ya sih. sebegitu sulitnya untuk stop gitu loh, karena ya udah tahu terlalu dalam, gitu. Jadi Udah buat keluar kecanduan lah lagi kayaknya susah. istilahnya ya. Iya, tapi kecanduan tuh kayaknya negatif gak sih? Emang ini negatif ya? Enggak sih. Ada yang bilang negatif, ada yang bilang enggak. Berarti Oke, gitu. dari SD sampai sekarang tuh istilahnya masih lah ya, nggak ada peningkatan atau Sekarang penurunan masih terhadap K-pop. peningkatan, peningkatan kayaknya iya, karena kan udah mulai punya Meningkat. duit sendiri ya. Jadi Oh, kayak udah sudah. mulai berani untuk beli sebuah lampu 3 biji gitu kan, yang satunya harganya 300.000 gitu kan ya, gitu. Bisa beli lampu. Kamu tahu kan maksudnya lampu? Tahu lampu-lampu Mau yang tunjukin biasa nggak? digini-gini itu Boleh kan. tunjukin nggak? Iya, mau beli lampu gitu kan, warna biru, bukan warna putih. Karena lampu warna putih tuh terlalu mainstream kan ya. Jadi Asik kayaknya sih. beli lampu biru tuh jarang gitu kan, 300.000 ya udahlah ya gitu. Jadi ya karena udah punya duit sendiri, jadi kayak udah mulai berani untuk ngeluarin duit demi mereka gitu. Oke, emang koleksi-koleksi kamu nih yang sekarang kamu punya ini apa aja sih yang tentang K-pop, tentang boy band yang kamu suka ini sekarang kamu punya koleksi apa aja? Kalau boleh tahu nih. Kalau album, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekarang aku ada 6 Ada banyak album. ya. Satunya Season Greeting. Nggak ngerti ya Season Greeting itu apa. Euphoria, Jadi itu orang ngerti. Korea ya. Aku jelasin sedikit, oke, singkat banget. Boleh. Jadi artis Korea itu ada agensi kan. Nah, agensinya itu akan bikin sebagaimana rupa untuk artisnya itu menghasilkan duit. Nah, jadi tiap tahun itu tuh mereka suka foto-foto kayak photobook gitu. Jadi kayak foto profesional segala macam yang isinya itu untuk season greeting. Jadi tiap tahun, jadi biasanya tuh dibikin Desember, Januari, Maret. Jadi sampai Maret, maksimal Maret. Karena itu kan, nah di dalamnya itu ada kalender, notes gitu. Tapi bentuknya mirip kayak album. Tapi karena ini season greeting, lebih apa ya? Kayak lu bisa ngelihat sisi yang berbeda dari artis lu gitu. Jadi kalau artis lu biasa di album tuh cool, pakai eyeliner tebal, rambutnya putih. Lu tahu kan kalau artis Korea kan pakai putih, rambutnya Jadi pink warna-warni segala aku macam. ingat. Tapi di sini kayak cuma pakai kaos. Kalau gue cerita kenapa gue beli juga, gue jadi bingung ya. Cuma beli kaos, cuma main di pantai, kayak gitu-gitu. Tapi kerasa lah kayak beda aja daripada album. Berarti pengen ngeliat perbedaan pas jadi superstar sama pas jadi mas-mas biasa gitu ya. Mas-mas Korea biasa pada umumnya. Got it, bener banget gitu. Bener banget. Ternyata gitu. tuh mereka tuh juga punya ini ya, juga punya daya tarik ketika menjadi mas-mas biasa gitu ya. Nah, sebenarnya ya, saya tuh tahu nih mereka itu sebenarnya gimana ya. Kepribadiannya itu banyak yang cuma dibuat-buat. Oke. Banyak boy band, ya
gue nggak mau menggeneralisir, tapi gue tahu sendiri kalau misalnya banyak boyband yang emang kepribadiannya itu dibuat demi image sebuah perusahaan atau sebuah boyband itu sendiri. Kayak boybandnya misalnya punya genre kayak Big Bang nih. Genrenya lu tahu kan kayak rock, kayak lu ngerti kan? Nah, mereka tuh nggak mungkin bikin lagu yang kayak kecewe-cewean, pakai baju yang pokoknya gitu deh. Maksudnya apa ya? Kepribadiannya itu dibuat sedemikian rupa untuk cocok sama genre lagunya, sama genre perusahaannya gitu. Nah, kita sebagai fans saking sukanya sama artis atau boyband, kita tuh pengen tahu nih kepribadian sebenarnya tuh seperti apa sih gitu. Makanya banyak fans tuh yang beli kayak gini season greeting-nya, atau kalau misalnya boybandnya membernya itu sukses, biasanya dia suka main di acara variety show gitu, kayak acara variety show itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kayak acara-acara main gitu, yang no script. Nah, jadi kelihatan tuh kepribadiannya kayak gimana, kayak gitu. Cuman tahu dari situ-situ doang. Oke, berarti tadi kan koleksinya banyak berarti ya. Ada album, ada apa lagi tuh selain album? Ada lampu tadi ya? Sama, iya ada ada lampu. Iya, ada lampu. Udah sih cuman album sama lampu. Nah, boleh pamer dikit gak? Boleh tunjukin. Oke. Pamer dikit. Apa sih ini adalah album. Ini album. Nah, ini ada tanda. Wah, waduh. Ada tanda tangannya loh. Oh, lengkap itu tanda tangan aslinya dari mereka sana. Iya, ini tanda tangan aslinya. Jadi mereka ada 4 member, terus ada tanda tangannya. Terus ada apa lagi? Kalau misalnya di sini kelihatan nggak ya? Mana coba? Ini tadi aku baru. Oke, ini ada. Ini baru yang tadi aku bilang lampunya. Yes, this is lampu. Oh, mau nyalain? Lampu yang buat konser. Boleh coba dong. Iya, jadi lampu ini sudah menemani saya. Jadi saya ini udah ikut konser 4 kali. 3 kalinya itu bayar sendiri. Dan 3 kalinya itu artis yang sama. Gitu. Wait, kok jadi kayak kelihatan gini sih? Kelihatan kok kelihatannya. Nah. Tada. Oke. Yeay. Oke. Cukup lengkap memang aksesorisnya dari mulai album sampai dengan lampu-lampunya. Tapi kira-kira tuh budget yang dikeluarin tuh buat apa, ngoleksi dari mulai album, lampu sampai kamu nonton konser itu kira-kira berapa sih kalau boleh tahu angkanya? Sarannya berapa kira-kira? Sebenarnya tadi setelah aku pikir-pikir, aku pengen nyebutnya kan kalau buat album tuh 2 jutaan ya. Tapi setelah aku pikir-pikir tuh emang ada beberapa album yang emang di luar budget aku, karena biasanya kalau aku bikin budget album itu ya 200 tuh udah mikir sebenarnya, kayak 200.000 tuh udah mikir. Karena biasanya album tuh 250 kan. 250 tuh oke. Tapi kalau udah 300 biasanya aku suka mikir. Tapi kadang-kadang kalau misalnya emang misalnya nih dia comeback tuh misalnya bikin lagu baru. Bikin lagu baru dan ternyata aku suka banget sama lagunya. Pas aku suka banget sama lagunya, bener-bener suka, 500 pun aku keluarkan, ngerti gak? Nah, ada beberapa album yang segitu. 2 sih. Jadi ya sekitarnya 3-an lah. Lumayan. Buat album ya? Baru buat album. Iya, buat album. Kalau buat konser itu ya sekitar, tadi aku hitung sih 7-an. Banyak ya. Oke, tadi kan kita udah bahas masalah album, masalah kamu suka K-pop dari kapan. Nah, selain K-pop, Korea secara luas ini kamu ngikutin gak sih dari mulai misalnya kayak budayanya kah? Atau kamu mulai belajar bahasanya kah? Atau yang lainnya? Selain K-pop ya? Oh, selain lagunya gitu ya? Iya. Berarti. Nah, kebetulan nih dari kecil, bukan dari kecil lah, dari SD tuh sempat curi-curi waktu ya buat nonton drama-drama
drama-drama dari Indosiar dulunya. Oh iya, Nah, benar dulu kan banget drama Korea tuh Indosiar. iya, dulu kan drama Korea tuh sering banget kan di play-in, Iya. diputerin di Indosiar. Nah, di situ sempat nonton lah satu drama. Satu drama tuh bukan berarti satu episode ya, berarti ada 16 episode kita Lengkap kira. lah episode-nya. Nah, nah terus ternyata suka gitu kan. Akhirnya cari-carilah. Nah, dulu tuh ya buat akses internet tuh susah banget. Kayak Asli. belum apa ya? Nggak semudah Belum sekarang lah ya. iya, belum waktunya. Dulu tuh nggak ada tuh 4G, 3G itu nggak ada. Adanya Asli. Edge, lu tau Iya, lah maksud gue apa. tahu. Ya kan? Buka Google aja lu harus nunggu 1 menit kayaknya gitu loh. Beda banget lah ya. Tampilannya juga lu tampilannya tahu sendiri udah kayak jadul banget kan. Iya, Nah, iya. dulu tuh akhirnya tanya-tanya lah gimana sih cara streaming gitu loh. At least kayak gimana ya? Kayak kita tuh udah mulai nggak bisa ngikutin jadwal TV kan karena sekolah gitu kan. Akhirnya sempat tanya ke kakak sepupu kan yang lebih dewasa, gimana sih cara streaming? Akhirnya dia ngasih tahu nih website buat nge-stream. Nah, website itu tuh karena bukan dari Indonesia, jadi emang subtitlenya kan bahasa Inggris. Nah, terus tuh agak berat. Jadi nonton dramanya tuh bukan kualitas yang bukan 720, bukan 480, tapi ya 240p. Itu kayak Rendah oh my banget god, sih itu asli. kayak mukanya ngeblur. Iya, dan itu masih buffering gitu. Kayak ya ampun, tapi ya demi kawan walaupun subtitlenya Inggris pun masih dikejar ya. gitu. Mukanya ganteng tapi ada kotak-kotaknya memang ya waktu 240p. Iya, gitu kayak nggak tahu nih hidungnya di sebelah mana gitu sama. Sama nggak kelihatan ya, gitu benar-benar. kotaknya iya. Nah, dari situ tuh udah mulai suka tuh sama apa ya, drama kan. Udah mulai kenal sama aktor-aktornya karena sekali kenal sama satu aktor kan kayak dia keluar drama baru nih, akhirnya nonton segala macam kan. Nah, akhirnya sampai sekarang akhirnya ya semuanya dipermudah gitu kan. Internet juga semakin mudah untuk didapat, kayak website streaming udah ada Viu, Netflix segala macam kan. Apalagi sekarang tuh hampir semua orang suka drama Korea kan, jadi semua emang dipermudah gitu. Benar-benar. Jadi ya sampai sekarang kalau ditanya masih atau enggak ya masih suka gitu kan. Jadi masih suka, dan sekarang kalau ditanya bahasa Korea dipelajari atau enggak sih sebenarnya jujur itu tuh nggak belajar, cuman mungkin emang saya tuh punya nggak mau sombong, tapi kayaknya saya juga ngerasa saya tuh lemah di matematika, ngaku. Lemah di matematika, tapi emang agak berlebih di bahasa gitu. Jadi dari dulu nggak pernah minat belajar, cuman ya karena saking sering dengar juga, jadi ya tahu gitu, tahu banyak jadi tentang bahasa Korea sampai sekarang gitu sih. Berarti dari nonton drama itu muncullah gimana ya dibilangnya, nggak sengaja karena keseringan nonton gitu. Kamu jadi bisa bahasanya, makanya tuh sekarang jadi ngulik bahasanya ya. Iya, sekarang jadi karena pingin coba untuk seriusin, tapi entah apakah ini akan berguna atau enggak, karena kita nggak tahu ya, karena kita tahu sendiri bahasa internasional tuh Inggris gitu kan. Saya malah belajar Korea gitu kan, jadi ya semoga berguna aja gitu. Oke, berarti selain dari bahasanya, kalau kayak kebudayaannya gitu, kamu itu juga nggak sih kayak ngeliat-liat lebih dalam lagi nggak sih tentang budaya-budaya Korea gitu? Misalnya kayak dari orang sono, tingkah lakunya kah atau apanya kah, itu kamu pelajarin nggak atau kamu ulik nggak sih? Nah, sebenarnya ya kalau dibilang dipelajari atau enggak, saya tuh bukan tipe orang yang suka belajar. Nah, jadi kalau dibilang dipelajari ya enggak, tapi ya tahu iya gitu loh. Lama-lama ya dari kecil, dari SD kan sampai sekarang, berarti kan udah sekitar 10 tahunan. Buat nonton kayak gitu ya mau nggak mau sadar gitu kan. Kayak orang Korea nih masuk, nggak boleh duduk terlebih dahulu sebelum yang punya rumah duduk. Kita mau duduk-duduk aja, ngerti gak sih? Tapi ya jadi ke bawah gitu, kayak masuk ke rumah gak mungkin masuk duluan, harus tuan rumah dulu yang masuk duluan gitu kan. Itu tuh kalau makan sama budaya-budaya Indonesia juga ada sih yang kayak gitu, yang kalau misalnya tuan rumah harus dulu ya.
Jadi ada kesamaan mungkin antara budaya Korea dan budaya Indonesia. Iya, sebenarnya satu sih, sopan, ngerti gak? Iya. Karena mereka tuh sangat sopan banget. Kayak Iya. kalau masuk ke rumah tuh tamu gak boleh duduk dulu sebelum yang punya rumah duduk. Yang punya rumah duduk baru duduk. Terus kalau makan, yang tuan rumah harus makan dulu, sama orang yang paling tua tuh harus makan dulu baru kita. Kita tuh ada nggak sih kayak gitu? Ada deh. Kalau misalnya mungkin ada tapi iya ada. Ada. Kayak misalnya di daerah-daerah pedalaman masih kayak gitu deh, kayak menjunjung tinggi sopan santun. Yang tua dipeluk dulu, terus yang kayak tuan rumah di Iya. Nah, didahulukan. Kebetulan sih kalau dari keluarga aku sendiri nggak ada kayak gitu. Kayak ya masuk gitu, kayak yang paling permisi gitu kan. Permisi, terus kalau mau makan ya selama tuan rumahnya iya makan kita makan, ngerti gak sih? Iya. Iya toh, kan kalau tuan rumahnya iya makan ya kita makan gitu kan. Tapi kalau orang Korea tuh kayak pasti diem dulu gitu kan, baru pas mereka makan baru kita makan gitu. Nah, kebetulan ya itu sih paling karena hal itu. Dan di sekarang aku juga dulunya nggak kayak gitu, dan akhirnya karena sering nonton drama Korea segala macam, akhirnya jadi kayak mulai merasa sopan tuh sangat penting gitu sih. Jadi kayak agak segan buat masuk ke rumah, tunggu aba-aba, tunggu signal dari yang punya rumah masuk dulu baru kita masuk, kayak gitu sih. Jadi kayak ke bawah gitu lah ya, ke kehidupan nyata. Iya, agak ke bawah. Tadi kamu tahu soal budayanya, bahasanya, itu kan dari film berarti ya. Terus kalau di recap dari awal berarti film ini kamu dapat dari internet. Terus tadi juga lagu-lagu juga kamu dapat dari internet. Berarti emang kamu nih istilahnya tahu berarti tanpa mengunjungi Koreanya kan? Kamu belum pernah ke Korea kan? Nah, betul banget. Sampai sekarang tuh masih belum punya kesempatan untuk pergi ke sana. Oh, berarti semuanya literally dari internet tahunya gitu ya? Iya. Berarti efek globalisasi ini cukup besar ya? Karena kan kalau kata orang-orang globalisasi itu membuat semuanya serba mudah, terus semuanya ada di genggaman tangan. Jadi kita bisa ngeliat dunia, tren-tren lain tanpa harus mengunjungi daerahnya, dan kita hanya lihat lewat handphone bahkan, lewat internet. Nah, kalau menurut kamu nih, dengan dampak globalisasi yang sudah bisa kita lihat, menurut kamu bagus nggak sih efek dari globalisasi ini terhadap kebudayaan? Misalnya jadi kayak kamu kan tahu budaya-budaya luar, terus jadi menghilangkan rasa nasionalisme di dalam diri, atau malah jadi positif? Kalau menurut kamu gimana? Gimana ya? Kalau tadi kan sempat kamu sebut ya, kalau misalnya karena globalisasi itu sangat memungkinkan untuk menghilangkan rasa nasionalisme. Iya. Iya, agak bener sih. Gimana ya? Agak setuju juga sebenarnya, karena sampai sekarang tuh kurang tertarik sama berita-berita tentang Indonesia. Kalau dari aku sendiri ya, aku kurang tertarik sama berita Indonesia, kayak film atau drama Indonesia, sinetron lah ya, bukan drama sinetron, atau tentang artisnya sendiri, itu tuh aku kurang into gitu kan. Tapi balik lagi, semua tuh tentang selera gitu kan. Kalau misalnya ada globalisasi, ternyata emang selera kamu di Indonesia, mau globalisasi mau kayak gimana pun ya gimana, pasti kamu akan tetap mencintai artisnya, konfliknya, ya kan, beritanya, segala macam. Nah, gitu kan. Nah, kebetulan sekali selera saya bukan di sini gitu kan. Tapi mau bagaimanapun WNI gitu kan, warga negara Indonesia gitu kan. Mau bagaimanapun saya upacara benderanya merah putih gitu. Bukan berarti nggak mencintai, cuman selera saya di sana gitu kan. Mau bagaimanapun saya belajar bahasa Korea, bahasa ibu saya kan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada positif ada negatifnya kan, seperti ya biasalah ya, sesuatu kan pasti ada pro dan kontra. Kalau kita cuma bilang negatifnya doang ya kita cuma bisa di rumah doang, ngerti gak sih? Kayak lu nggak berani ngapa-ngapain kalau lu cuma mikir negatif gitu kan. Tapi ya kita juga harus mikir positifnya biar
apapun itu bisa kita dapat manfaatnya gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya kita mau ke luar negeri tapi kita nggak pernah searching tentang budaya di sana ataupun kepercayaan di sana mau jadi apa gitu loh di sana gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita ambil manfaatnya aja sih dari semua teknologi yang ada, karena kan teknologi dibuat itu untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan gitu sih. Selama yang pakai itu pintar ya memanfaatkannya gitu sih. Oke, berarti dari kamu balik lagi berarti globalisasi itu ada positif negatifnya dan semua tergantung pada diri orang masing-masing dalam menyikapinya gitu ya. Oke Vita, makasih banyak udah sharing-sharing masalah Korea dan kita jadi tahu sudut pandang dari seorang K-popers. Sekali lagi makasih banyak ya Vita ya. Dadah.